wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, ila rahimakumullah, fa inna asdaqal hadits wa ahsanal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azani Allahu wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia, atas segala nikmat, atas segala kasih sayang yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya. Sehingga di kesempatan yang berbahagia ini, di antara bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah ketika kita diberikan kemudahan untuk beramal saleh. Dan di antara amal saleh tersebut adalah ketika kita mudahnya melangkahkan kaki menuju masjid. Walaupun terkadang rumah kita jauh dari masjid, tetapi kalau hati kita dekat, ternyata mudah kita menuju masjid. Berbeda dengan kondisi sebaliknya. Terkadang jarak masjid dekat, tetapi kalau Allah menjauhkan dia, maka pun juga akan merasa berat. Mudah-mudahan jarak dan yaitu jauh dan dekatnya jarak rumah kita tidak menghalangi kedekatan kita terhadap kebaikan masjid termasuknya. Kemudian salat serta salam mudah-mudahan senantiasa kita haturkan kepada qudwah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tidak lupa juga para pengikutnya yang senantiasa setia di atas jalan sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Ahibati fillah, azani Allah wa yakum jami'an. Kita akan melanjutkan materi kita di masalah mabadi, yaitu landasan-landasan tentang ilmu tajwid. Dan pada pertemuan sebelumnya kita bahas sampai di apa itu, Pak? Apa pembahasan terakhir yang kita bahas? Hah? Desa masjid lali kabeh. Hukum-hukum tajwid. Pembahasan yang kita bahas apa terakhir? Apa? Maratibul qiraah. Sudah, maratibul qiraah ini sudah ya. Tingkatan-tingkatan qiraah, ada tartil, ada tahqiq, ada tadwir, ada hadir. Ini sudah toh? Terakhir kemarin kita membahas hukum mempelajari tajwid. Sebelumnya kita mempelajari ta'rif, pengertian dari tajwid itu. Ya, ta'rifnya sudah kita bahas. Kemudian pada pertemuan sebelumnya terakhir kita membahas tentang yaitu hukum, yaitu mempelajari tajwid. Dan tajwid itu ada dua, yaitu apa kemarin?
nadhari dengan tatbiqi. Itu nadhari itu adalah ilmu, definisi, deskripsinya. Tatbiqi adalah prakteknya. Maka nadhari itu mempelajarinya itu hukumnya fardu kifayah. Adapun tatbik ataupun prakteknya itu adalah fardu ain. Itu fardu ain. Baik. Kemudian para jamaah azanillahu wa yakum jami'an, setelahnya adalah ada beberapa pembahasan, tapi saya rasa ini tidak perlu dibahas untuk kita, untuk antum semuanya. Itu pembahasan tentang riwayat, yaitu riwayat tentang masalah tajwid, tapi ini tidak perlu dibahas karena ini hanya untuk khusus tulab, para pelajar saja. Kemudian setelahnya yaitu setelah kita mengetahui bahwasanya di antara faedah-faedah pada pertemuan sebelumnya, kenapa kita harus mentartilkan Al-Quran, kemudian kenapa kita harus secara praktek kita menggunakan yaitu tajwid. Ketika praktek membaca Al-Quran itu harus mempraktekkan bacaan kita itu dengan tajwid. Kemudian kenapa kok kita harus mempelajari tentang isi maknanya? Maka ayyuhal ikhwah azanillahu wa yakum jami'an, di antara perkara yang harus kita ketahui selanjutnya adalah yaitu ma'rifatu, yaitu al-khata' fi at-tilawah. Yaitu poin selanjutnya, yaitu kita mengetahui yaitu kesalahan-kesalahan dari membaca Al-Quran itu. Pengetahuan kita terhadap kesalahan-kesalahan ini bukan berarti kita pengen melaksanakan kesalahannya, tidak. Tapi kita harus mengetahui yaitu kesalahan-kesalahan tersebut agar kita itu terhindar dari kesalahan tersebut. Makanya di sana ada kalam indah yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala. Beliau mengatakan araftu syarra la lisyarri walakin litauqih. Beliau mengatakan saya mengetahui kesalahan, itu keburukan, yaitu agar aku tidak masuk di dalam keburukan tersebut, tapi agar aku bisa berhati-hati. Terkadang kita kalau mempelajari tauhid, kita pun juga harus mempelajari syirik juga. Kenapa? Agar kita terhindar dari yang namanya syirik gitu. Demikian juga ketika kita mempelajari tajwid, bagaimana kita membaca makhrijul huruf dengan benar, sifat-sifatnya yang benar. Insyaallah ini yang perkara yang akan kita pelajari. Maka kita juga mengenal yaitu jenis-jenis kesalahan di dalam tilawah itu, di dalam membaca Al-Quran itu. Baik. Maka ayyuhal ikhwah azanillahu wa yakum jami'an, pengistilahan kesalahan di dalam membaca Al-Quran itu yusamma bil lahan. Di dalam yaitu pengistilahan tajwid, yaitu kesalahan di dalam membaca Al-Quran itu disebut dengan namanya lahan, ya, lahan. Pak Bambang, seandainya bornya ditaruh sini bisa ini. Udah siap atau belum gitu maksudnya. Nah, mulai rada mikir saya. Tulisan saya abadi no? Belakang. Pak Bambang, tolong Bapak niki, Pak Bambang. Bapak niki. Bapak niki. Enggak, Bapak nih. Di munggah mudun ke.
Sekian beriku. Enggak sekian beriku. Iso diunggah nih iki. Wah, gitu. Full nih, unggahnya full. Baik. Di kesempatan kali ini kita pengen menyampaikan bahwasanya kesalahan di dalam masalah tilawah itu penyebutannya di dalam istilah tajwid disebut namanya apa? Lahan. Itu disebut apa? Lahan. Itu lahan itu disebut dengan kesalahan. Itu kesalahan membaca tajwid, membaca Al-Quran itu disebut lahan. Kemudian itu secara bahasa, itu lahan itu memiliki beberapa arti, tetapi yang dimaksud di sini adalah al-khata'u wal mailu 'anis shawab fil qiraah. Yang disebut yaitu al-mailu 'anis shawab fil qiraah. Lahan itu adalah penyimpangan di dalam membaca Al-Qur'an. Itu lahan. Jadi kesalahan di dalam membaca Al-Qur'an disebut apa tadi? Namanya lahan. Itu lahan. Kalau kita tulis dengan bahasa Indonesia saja disebut apa? Lahan. Ini kesalahan di dalam apa namanya? Membaca Al-Qur'anul Karim disebut lahan. Atau al-mailu 'anis shawab fil qiraah. Itu kesalahan-kesalahan yaitu yang menyimpang dari kebenaran ketika membaca Al-Qur'an. Nah, lahan di sini itu ada dua jenis. Pertama, yaitu lahan disebut dengan jali. Jali itu artinya nampak jelas. Itu nampak jelas. Itu kesalahan jali disebut yaitu nampak jelas. Maksudnya nampak jelas di sini tidak tersembunyi kesalahan tersebut indal awam wa indal alim, maksudnya itu nampak jelas yang diketahui baik orang awam atau orang alim. Baik, ini sekali lagi yaitu lahan jenis yang pertama disebut jali. Jali itu adalah kesalahan yang jelas, nampak, nampak jelas. Apa yang dimaksud nampak jelas di sini? Indal awam wa indal alim. Baik orang awam pun bisa berbicara, bisa menilai dan akan mengatakan orang awam sekalipun ini kesalahan ini. Ini salah loh ini. Nah, ini disebutlah apa? Jadi contoh, ada orang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Apa yang terjadi kesalahan di sini? Rabbah. Nah, orang awam bisa menjadi kesalahan. Siratal ladzina an'amtu 'alaihim. Ini nampak jelas. Ini orang awam bisa menjadi salah. Tapi orang alimnya, orang yang pahamnya, oh ini jelas. Ini udah pasti salah. Ini disebut lahan jali. Ada kesalahan yang kedua disebut lahan khafi. Khafi itu artinya tersembunyi dan ringan. Karena saking tersembunyinya yang hanya mengetahui hanya orang alim saja. Orang awam nggak tahu, gitu. Orang awam nggak tahu. Tapi ini secara apa tersembunyinya ini salah. Bacaan yang salah secara tersembunyi. Orang yang apa namanya? Yang memahami hanya orang awam saja. Orang alimnya tidak. Apa? Ini yang mengetahui ini orang alimnya, awamnya tidak. Nah, itu kopi, makanya dia tersembunyi. Yang bisa mendeteksi adalah orang pinter, orang yang paham saja. Baik. Nah, ini yang pertama. Jadi ada dua jenis kesalahan. Pertama jali, kedua kopi. Itulah kan jali dan dalam kopi. Di dalam membacanya, di dalam membaca Al-Quran itu. Nah, terus apa dampaknya? Apa efeknya? Maka efeknya, dampaknya lahan
jali itu bisa dikatakan batal bacaannya. Dampaknya itu kalau lahan jali itu bisa dikatakan menyebabkan bacaannya itu batal. Itu tidak sah bacaannya itu. Kalau kita masuk di kategori kesalahan jali, itu nggak sah bacaan dia itu, nggak diterima. Maka bagi orang mu'allim, bagi para pengajar Al-Quran atau penyimak Al-Quran, kalau kita mendapati orang yang setoran kepada kita kok ada lahan jali, ya nggak bisa diterima itu kesalahan. Mardud kalau dalam bahasa ininya, apa namanya, bahasa tertolak ini bacaan ini. Dan bagi para mu'allim pengajar Al-Quran itu jangan bermudah-mudahan memberikan kelonggaran bacaan yang salah kok dibiarkan. Itu nggak boleh, Pak. Ini kalau dalam di kelas, di pondok dan sebagainya, bacaan yang salah itu nggak boleh dilonggarkan. Dan maka seorang mu'allim tahfidz itu seharusnya orang ketat. Orang Al-Quran itu orang ketat. Inilah jadi. Maka yang bacaan tertolak. Dampak selanjutnya, kalau seorang membaca Al-Fatihah dalam sholat menyebabkan sholatnya batal. Itu yang paling bahaya di sini. Yang paling bahaya ketika seseorang sholat kok membaca Al-Fatihahnya itu masuk di kategori lahannya jali, maka jelas bisa menyebabkan sholatnya tidak sah. Itu khusus Al-Fatihah, bukan? Khusus Al-Fatihah. Kenapa? Karena Rasul mengatakan itu di dalam hadis Bukhari, beliau mengatakan apa? La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Kata Rasul, gak sah sholat seorang hamba kalau dia gak baca Al-Fatihah. Gak baca di sini maknanya dua secara umum. Gak baca secara asal, secara hukum asal dia gak baca Al-Fatihah, atau membaca tapi bacaannya dianggap bacaannya batal. Sekarang saya tanya, sholat gak baca Al-Fatihah boleh atau tidak? Sholat gak baca Al-Fatihah boleh atau tidak? Hah? Boleh atau tidak? Kan Rasul mengatakan tadi gak sah sholat. Boleh atau tidak? Boleh. Satu, bagi makmum, ya, makmum yang sholat jalan. Yang kedua, orang gak hafal Al-Fatihah. Orang kalau sholat gak hafal Al-Fatihah, maka dia boleh gak baca Al-Fatihah? Boleh. Gantinya apa? Takbir atau tahmid atau tahlil. Jadi Allahu Akbar boleh tahmid atau tahlil atau tasbih, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Boleh sebagai pengganti Al-Fatihah. Mungkin gak ada orang gak hafal Al-Fatihah? Mungkin. Saya mau bilang gak mungkin. Orang pedalaman Papua atau pedalaman mana lah gitu kan, pedalaman Papua, kita katakan jangan Papua lah, pedalaman mana gitu ya, pedalaman tertentu yang dia benar-benar gak ngerti peradaban, yang masih menentukan arah dengan lumut, mau komat isya habis adzan, komat isya saya mau syahadat dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wajib sholat nggak dia? Ya wajib. Mau udah masuk Islam kok. Jadi bentar lagi mau komat dulu, nanti aja setelah sholat. Enggak, jangan ditunda. Nah, baru mau komat tuh, baru komat. Kemudian syahadat, masuk Islam kan ya? Masih wajib sholat ya? Ya wajib, tetap wajib sholat. Kemudian apa? Saya nggak paham apa-apa. Apa yang dibaca? Apa yang dibaca tadi? Tasbih, tahmid, tahlil, takbir, terserah milih. Kalau itu kan satu detik aja bisa apa tuh kayak gitu. Kalau Al-Fatihah mungkin butuh training. Tapi kalau tahmid, tahlil, maksudnya apa? Satu detik apa? Kamu hafal Allahu Akbar, apa? Ya sudah, sholatmu pakai itu aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh. Nah, ini nanti besok kalau aku ditanya jangan kaget itu ada hadisnya. Rasulullah mengatakan inama sholatu wa takbir wa tahlil wa tahmid.
Bahasa sholat itu kalau nggak hafal Al-Fatihah boleh diganti dengan itu. Tapi nek antum nggak hafal Al-Fatihah, ini aib namanya. Atau antum ketakutan gini, oh saya takut jadi saya. Tak ganti takut aja kan? Ya jangan antum nggak ada ingat kebangetan dia. Gue ngimamin istri ya, keluarga sama istri. Subhanallah istri. Pecik. Baik. Jadi itu ya. Jadi kalau tadi sekali lagi, kalau dia membacanya Al-Quran itu termasuk lahan jadi bapaknya bacaan itu batal. Kalau dia menjadi imam kok yang dibaca Al-Fatihah, maka bacaannya atau bahkan sholatnya tidak sah. Baik. Dan kopi, makanya hati-hati Pak. Jangan sampai membuat ketakutan istri. Ketakutan istri itu apa? Nanti imamin istri begini, bojoku ini bener apa salah Fatihah? Istri ketakutan ya. Ini nggak bener apa teh? Baik, inilah jadi dengan lakukan apa? Kopi. Kemudian kalau baiklah rumah, apa pembedanya? Garis pembeda dari ini adalah satu, yaitu apa? Terjaga dan rusak makna Al-Quran, yaitu terjaga dan rusaknya makna Al-Quran. Ini garis pembedanya. Kalau dia terjaga, walaupun dia salah, maknanya masih terjaga. Oh, masih di sini nih. Membaca Al-Quran lempeng, tapi maknanya rusak. Dia gak terjaga maknanya itu, tapi rusak. Oh, maksudnya sini. Maksudnya di lahan apa? Di lahan. Kalau dia terjaga, walaupun dia salah, tapi salah bacanya itu, ya mungkin kurang tebal, kurang tipis gitu kan. Orang kokohnya kurang, kemudian takrirnya itu kurang, takrirnya berlebihan ketika tasbih, tapi maknanya nggak rusak, maknanya masih terjaga. Oh, dia salah, tapi salahnya masih kopi. Nah, kalau lahannya lahan kopi, masa masih ada toleransi, bacaannya masih sah, tapi bacaannya apa? Salah. Maknanya masih sah, bacaannya sah, tapi cuma ada kesalahan. Oh, kalau gitu saya kopi aja, ya jangan. Antum diberikan ibarat neraka gitu, diberi pilihan neraka. Neraka yang paling berat sama ringan, kamu pilih mana? Saya ringan aja, ya jangan. Ringan-ringannya neraka itu apa kata Rasulullah? Inna amwadana si ada berjawab nanti. Orang yang memakai sendal, kemudian otaknya mendidik. Mau sampai pakai sendal, pakai mendidik. Yang penting kan otaknya satu, bukan hatinya. Dong. Nah, boleh. Orang Indonesia itu tengah kali. Baik. Maka kalau bacaan Al-Quran kita itu terjaga maknanya, maka dia masih kategori lahan kopi. Kalau rusak maknanya, maka masuk ke lahan makna Al-Quran. Nah, batasannya di sini ada 3 poin. Dinilai ini rusak. 1, yaitu berubah makna. Maka ini rusak, maka masuk lahan jadi. Kedua, tidak bermakna. Ketiga, merubah maksud makna. Kalau makna Al-Quran itu sudah berubah maknanya, atau makna Al-Quran itu tidak ada maknanya, atau makna Al-Quran itu maksudnya berubah, sudah, ini rusak makna Al-Quran itu. Makna Al-Quran itu sudah rusak itu.
Maka itu masuk kategori lahan jari. Kalau selamat dari tiga ini selamat, maknanya nggak berubah. Dia masih ada maknanya, maksudnya masih bisa ditoleransi. Maka itu lahan kopi. Kenapa masih terjaga? Masih terjaga. Baik. Nah, kita berikan permisalan adanya perubahan makna. Adanya perubahan makna dan banyak itu di dalam Al-Quran perubahan makna itu banyak. Contoh saja kita ta'awud. Ta'awud itu kan bunyinya bil. Antum bacanya bil. Lagi pengajar TPA melek. Tahu. Awas, jangan biasa mengajari santri auzubillah. Dan pengajar mbah-mbah itu sama. Mbah-mbah itu nanti sakit lempur, Mas. Maka beda loh Pak ini, Pak. Nah ini dikasih tahu ke mbah-mbah ini, mbah-mbah langsung nangis. A'udzubillah, ada yang untuk meminta perlindungan. A'udzubillah pengen kembali. Jadi a'udzubillah saya minta perlindungan kepada Allah. A'udzubillah saya pengen kembali kepada Allah. Pengen kembali kepada Allah ya Allah. Tidak situ, ini apa? Kembali kepada Allah. Kenapa? Ada ya'udu artinya kembali. Audan. Ini bedanya apa Pak ini? Antara dal dengan huruf dal. Dal tanpa titik, dal pakai titik. Loh, urusan titik masalah gitu loh. Ini sudah berubah makna apa namanya? Al-Quran. Al-Qurannya sudah berubah itu maknanya. Ada ayat berbunyi fadrullah. Antum bacanya kolkolanya salah, jadi fadrullah. Urusan kolkolah ini. Fadrullah artinya berdoalah kamu kepada Allah. Fadrullah artinya tinggalkan Allah. Loh, ini kan mayuriduka, tinggalkan, yaitu tinggalkan. Itu tinggalkan. Maka fad'ullaha mukhlishina lahuddin, berdoalah kamu kepada Allah dengan ikhlas. Kayak gitu. Di dalam Al-Quran ada ayat berbunyi fad'ullaha mukhlishin, berdoalah kamu kepada Allah dengan ikhlas. Aku bacanya kolkolanya salah, dibaca fad'ullah. Fad'u artinya apa tadi? Tinggalkan Allah dengan ikhlas. Benar, Allah tinggalin benar. Loh, cuma salah urusan apa ini? Masalah kolkolah. Maka kolkolah itu nggak bisa dikesampingkan. Ada urusan di situ. Ini contoh. Lah gimana Ustaz baca Al-Fatihah masih gebrau? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jangan kesindir dulu. Ya, ada yang masih seperti itu. Ya di sana, nggak di sini. Nggak hadir lah di sana. Nah, itu contoh. Belum permasalahan. Contoh banyak banget. Contoh apa? Banyak. Baik. Nah ini yang pertama, apa tadi? Merubah makna Al-Quran. Atau Al-Quran itu justru tidak menjadikan dia bermakna. Maknanya nggak ada sama sekali. Nggak bisa dimengerti. Lughatul Arab pun juga nggak paham itu apa. Contoh, yaitu Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillah. Terkadang ada orang membaca Bismi, terputus tuh bacanya. Ada kan membaca Bismillah terputus. Maka ini orang alim, orang pengajar Al-Quran, orang yang belajar Al-Quran ini langsung peka, ini salah mas. Apa salahnya? Terputus tuh Bismillah tuh, gak nyambung antara sin dengan huruf apa? Mim. Kan secara itu nyambung kan, seharusnya Bismillah, sinnya masih ngalir, nyentuh mim baru dihilangkan sin. Gitu loh Pak. Ar-Rahman juga seperti itu, terkadang Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahman. Terkadang di sini terputus. Bismillahirrahman. Roh ke warung dulu baru lanjutin man. Nah, itu namanya terputus. Nah, terus artinya apa? Bis artinya apa? Mi artinya apa kalau terputus? Nah, imam juga terkadang seperti itu membaca ihdina. Memutus terkadang di sini nih. Seharusnya dibaca ihdinas siratal mustaqim. Diputus jadi ihdinas siratal mustaqim juga seperti itu terkadang al mustaqim, terkadang terputus ini siratal mustaqim, mus terputus di sini. Kan ini memutus kalimat, memutus mus tersendiri, takim tersendiri. Dan setiap ayat punya potensi seperti ini, nek kita bacanya salah gitu loh Pak. Paham ya? Setiap ayat manapun yang kita baca punya potensi ini, putus-putus kalimat, dan ini sering. Dan namanya penyakit konoha. Sudah menjadi kebiasaan seperti itu. Karena dibaca Dalikal kitabu la raiba fi. Nah, ini putus-putus apa? Kalimat, putus-putus huruf. Maka kalau diputus-putus seperti ini menjadikan Al-Quran hasilnya tidak memiliki. Baik. Yang kedua, ini yang ketiga yang paling bahaya. Antum selamat di pertama dan di kedua. No, kalau sampai menjadikan Al-Quran itu maksud dari maknanya tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, ya salah. Ya salah. Nah, kalau di sini nanti menyangkut di dalam masalah al-waqf wal ibtida. Nah, ini biasanya orangnya jahil di sini nih, ini penting nih. Yaitu orang yang nggak ngerti tentang wakaf dan ibtidah, nggak ngerti kaidah itu. Sehingga seseorang itu Pak, kalau kaidahnya wakaf dan ibtidah itu lemah, wakaf dan ibtidah itu kan meluruskan maksud makna Al-Qur'annya. Itu kan wakaf dan ibtidah, itu kan meluruskan makna. Bagaimana kalau antum makholidnya betul, sifatnya betul, hukum idgham, ikhfa, idhar, mutamajjisain, mutamasilain, mutabayyinannya betul semuanya, tapi antum salah di sini nih, maksud maknanya berubah, salah, itu salah. Maksud maknanya berubah. Maksud maknanya berubah. Ya, kita ambil permisalan gitu. Permisalan contoh banyak di dalam Al-Quran. Ya, kita ambil contoh di dalam surat Yasin. Ya, sambil request yang biasa Yasinan. Ada firman Allah berbunyi fala yahzunka qauluhum inna na'lamu ma
yusirruna wa ma yu'linun. Apa Pak ini ayatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Yasin itu ayat 76, gambaran paling terakhir di dalam surat Yasin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala yazunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun." Allah kan. Nah, antum baca ini salah ini, Pak. Ini maksud Al-Quran jadi berubah rusak ini, Pak. Kalau antum nggak ngerti ini berhentinya di mana, berubah. Terkadang orang membacanya pengen diwasal, dilanjut. Wala yasuka qawluhum inna wa yusirruna wa ma yu'linun. Biasanya kan seperti itu. Dilanjut. Ya sih Al-Quran yang mereka benar sampai dibayarin. Wala yasuka qawluhum inna wa yusirruna wa ma yu'linun. Ini kalau antum nggak berhenti di qawluhum, waduh. Ini artinya jadi bubrah parah gitu. Kenapa? Karena ini maknanya artinya apa ini? Fala yahzunka qawluhum, wahai Muhammad, kamu jangan bersedih terhadap ucapan mereka. Ucapan mereka kan sampai sini. Inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, artinya apa ini? Kami mengetahui perkara yang tersembunyi dan perkara yang terang. Kami di sini siapa ini yang mengatakan ini? Allah atau orang kafir? Allah atau orang kafir? Orang kafir. Kalau antum basol, kalau antum melanjutkan itu loh. Fala yahzunka qawluhum inna na'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Wahai Muhammad, kamu jangan bersedih terhadap ucapan mereka. Mereka mengucapkan, kami mengetahui perkara yang tersembunyi dan perkara yang terang. Maka ayat ini harus diberhentikan di qauluhum. Jangan sampai ulang dari qauluhum juga, salah. Kalau antum ulangnya dari qauluhum, ini lebih parah lagi kondisinya. Wahai Muhammad, jangan bersedih terhadap ucapan mereka. Ucapan mereka adalah malah jadi kayak gini. Kalau kita ulangnya dari qauluhum, maka ibtidanya dari langsung inna. Nah, maka gini, sekali lagi, ini juga sama prosesnya. Setiap ayat bisa potensi maksudnya rusak kalau kita nggak mengerti kaidah ini. Paham? Setiap ayat potensi bisa maknanya rusak kalau kita nggak ngerti kaidah ini. Apa namanya wakaf dan tidak. Maka kalau ini kita bacanya wasol dibablaskan seperti ini, maka ini kesalahan yang sangat sangat jelas betul. Dan permisalan seperti ini banyak. Permisalan seperti ini banyak. Adzan ini. Maka ya ikhwah, a'azani Allah wa yakum jami'an. Maka mempelajari hukum-hukum tajwid untuk menghindari segala bentuk trouble dan kesalahan adalah sesuatu hal yang harus kita pelajari. Harus kita pelajari. Jangan sampai ketika kita, mohon maaf, jadi imam, kita nggak ngerti hukum-hukum seperti ini. Jangan sampai kita menjadi pengajar, juga nggak ngerti hukum-hukum seperti ini. Terlebih kalau kita jadi suami, pengajarnya istri. Jangan sampai malah justru diajari istri. Terkadang saya dapati lucu-lucu kisah suami itu. Baca Al-Quran itu keras susah. Kalau nggak ada istri lewat langsung
nggak ada istri itu langsung innalladzina kafaru sawaun alaihim, istri lewat ini wong ya teko ini ketawa ya ngerasa semua ini. Ya inilah fenomena jauhnya kita dari ilmu ya terkadang banyak. Dan saya katakan tadi termasuk di poin yang ketiga ini merubah maksud makna. Setiap ayat banyak itu punya potensi, hatta di dalam surah Al-Fatihah gitu loh. Kenapa kok kita mengatakan, dan di dalam riwayat pun juga dibenarkan, tidak ada yang menghentikan di kalimat siratal ladzina an'amta alaihim. Kenapa kok diwasol? Karena jangan sampai maksud maknanya berubah. Sampai di sini. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.